Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan seminar ini, kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Semoga dengan doa ini apa yang kita niatkan untuk bisa memahami perkuliahan ini bisa kita dapatkan sehingga memperlancar, mempermudah dan tercapai tujuan kita dalam penulisan tugas akhir. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Ahsan, siap berdoa? Belum mulai? Udah, Pak. Kalau belum siap, belum saya mulai. Sudah, Pak. Sudah merem, Pak. Sudah, Pak. Al-Fatihah. Hari ini adalah apa agendanya? Diskusi. Ya, Iya, Pak. diskusi kelompok ya. Ini diskusi kelompok, dua kelompok apa satu kelompok? Mohon maaf, Pak. Agenda hari ini Pak, revisi apa UTS kemarin. Oh, revisi. UTS-nya baru Haman kirim tadi. Maksudnya presentasi apa hasil revisi ya, Pak? Zaman UTS baru ngumpulin tadi atau pernah ngumpulkan? Sebelumnya sudah pernah, Pak? Oh, gitu. Sebelumnya sudah pernah. Berarti sudah saya review. Sudah, Pak, kemarin. Sudah direview, berarti kan sudah dibahas. Berarti diskusi kan? Review UTS sudah toh? Sudah atau belum? Ini yang sama kumpulkan itu revisi UTS atau baru ngumpulkan? Revisi UTS, Pak. Kalau revisi UTS berarti kan sudah saya review, sudah dibahas. Ya, Ini Pak, mohon maaf. nah, Mohon maaf Pak, eh, kemarin Bapak bilang kenapa? mohon maaf Pak, kemarin Bapak bilang kan masih belum ada yang masih belum dibahas gitu Pak. Terus ada yang mau bertanya, cuman waktunya udah nggak cukup Pak waktu minggu kemarin. Terus dilanjutkan minggu depan seperti itu Pak. Tapi sudah direview kan? Sudah saya bahas UTS hingga zaman revisi gitu toh. Ya, berarti pembahasan UTS sudah selesai. Itu yang sama kumpulkan hasil revisi atau baru mengumpulkan hasil revisi kan? Kalau hasil revisi berarti sudah direview. Kalau ini kita review sama revisi lagi, masa revisi kok berulang-ulang? Ini revisi atau masih belum direvisi? Nggak kedengeran Lutfi ya? Ini Pak, kan kemarin yang di-review cuma punyanya Asanu sama Ita. Nah, terus kita revisinya dari yang kemarin gitu, Pak. Nah, mungkin kalau sekarang Kan apa? perwakilan, ya toh? Iya, Perwakilan Pak. kan itu. Nah, terus artinya perwakilan itu semuanya bisa merevisi sendiri-sendiri kan? Karena nggak cukup waktunya untuk semuanya sehingga perwakilan. Terus kalau mau dibahas nanti direvisi lagi.
Kapan selesainya nanti? Karena revisi kan kalau mau semuanya dilihat, direview semuanya kan waktunya emang nggak cukup sehingga perwakilan. Dari perwakilan itu kan semuanya bisa mengambil hikmahnya, revisinya berarti yang masing-masing bisa apa? Bisa untuk merevisi masing-masing dengan apa yang ditampilkan di review itu. Kalau di review satu per satu kan nggak mungkin, waktunya nggak cukup. Ya, nah, berarti kan itu adalah sekarang materinya diskusi. Kan kemarin sudah saya bagi toh tugas kelompoknya. Mohon maaf Pak, kemarin itu kan kita itu kan ada beberapa yang mau nanya, terus kata Bapak presentasi PSI dilanjutkan minggu depan. Dilanjutkan, tapi sampean sudah mengumpulkan toh revisinya. Nah, kalau kita review lagi, kita bahas, nanti sampean revisi lagi. Kapan hari ini revisinya nanti? Iya ndak? Kalau revisi itu kan ngumpulan setelah kita bahas, revisi sudah sekali. Kalau sudah dikumpulkan, ya nggak perlu revisi lagi. Nanti khawatirnya revisi lagi, direview lagi, direvisi lagi. Yang penting nggak usah direview lah, Kak mari-mari nantinya. Jadi juga perwakilan kemarin itu kalau dibahas satu persatu nggak cukup. Lagian minggu lalu kan sudah kita bagi tentukan kelompok diskusinya masing-masing. Itu pembagiannya minggu lalu toh atau 2 minggu sebelumnya. Malah 2 minggu sebelumnya kayaknya. Iya toh, 2 minggu sebelumnya. Terus saya selai mereview UTS karena sampean belum siap diskusi kelompoknya. Terus sekarang minta review terus kapan selesai reviewnya? Terus kapan diskusinya? Sudah waktu liburnya belum diganti. Nanti jadwal kuliahnya selesai, UAS materinya belum selesai, review UTS terus. Sebenarnya saya ngasih deadline UTS sampai akhir UAS, jadwal UAS, itu bukan berarti sama mengumpulkan berulang-ulang. Kumpulkan sekali, kita revisi, kalau udah direvisi selesai, wes. Itulah revisi akhir, bukan revisi satu, revisi dua. Yang penting waktunya masih ada, bukan begitu. Nanti kalau kita review, revisi satu, revisi dua lagi. Memang bimbingan skripsi. Nah, ini kan tugas UTS, masa direvisi terus. Ya, nah sekarang berarti diskusi kelompok, padahal itu kan 2 minggu lalu yang sudah kita bagi. 2 minggu apa 3 minggu ya, kayaknya ada minggu yang libur kan. 2 minggu. 2 minggu. So, sekarang bagaimana? Diskusinya siap atau direview, tapi nggak boleh direvisi. Jadi menyesal nanti. Wah, salah punya saya. Tapi nggak bisa direvisi. Udah mentok nilainya. Jadi ngendon. Jadi review, ketahuan salahnya. Masalah nggak bisa direvisi. Kemarin kan,
Kan itu revisi UTS, makanya saya suruh Japri tidak di grup supaya nggak dicontek yang lain. Tapi aku terkadang nyontek ya nggak masalah, nyontek di luar itu nggak masalah. Karena ini kan UTS masing-masing bukan kelompok. Pak, misal di review aja nggak usah revisi lagi gimana Pak? Soalnya juga buat bekal topik juga. Oke, berarti mau minta direview. Ya, Iya, Pak. oke. Sekarang siapa yang mau menyajikan untuk direview? Kemarin kan Aksan, ya toh? Ya, Aksan atau siapa? Iya Pak. Aksan. Sekarang siapa yang mau minta direview? Silakan. Pak, izin semisal biblio nggak apa-apa Pak. Ya, apa-apa? Misal presentasi yang bibliografi dulu. Emang kenapa? Ini kan bukan diskusi kelompok. Siapapun, toh. Oh, enggak. Apa? Lah kan, saya Iya. bilang siapa? Emang kelompok semua. Takutnya melencati yang Nah, satu. ya kan bebas siapa yang masa harus mulai dari pertama. Ini UTS kan bukan pertama, kedua, ketiga, bisa bebas karena Iya ada Pak. diskusi Ya. kelompok ini. Izin saya screen Pak ya. Oke, Izin Pak ya. Untuk metode penelitian yang dari saya itu adalah metode bibliografi yang berjudulkan analisis terhadap pengembangan metode-metode harga opsi barrier. Untuk sampel saya langsung. Kemudian nih daftar sebentar, isi. sebentar, Cahyo, judul dulu. Oke. Langsung aja saya komentari biar nggak lupa. Ini judulnya kok analisis terhadap. Ya, jadi ini berisi tentang itu Pak. Beberapa referensi itu kan ada metode-metode. Nah, itu dianalisis supaya diketahui kelebihan dan efektivitas setiap metode itu Pak. Dalam penerapan setiap dunia itu ada penerapan. Jadi dianalisis gitu Pak. Jadi biar tahu kelebihan dan efektivitas. Enggak, kata terhadap ini. Yang kamu analisis itu terhadapnya apa pengembangan? Yang kamu analis apanya? Itu metode pengembangan metodenya Pak. Itu kok terhadap. Berarti langsung analisis pengembangan itu Pak. Lah kamu maksudnya analis terhadap itu apa? Kenapa enggak analis pengembangan? Bukan kok analis terhadap?
Analisis terhadap. Maaf Pak, saya pikir analisisnya itu terhadap itu, jadi kayak dijelasin gitu. Ya kalau pengaruh A terhadap B, oke terhadap B nyambung. Karena dia kata penghubung. Iya kan? Iya Pak. Pengaruh A terhadap B. Nah ini analisis terhadap ini. Analis apa? Analisis itu kan kata kerja. Butuh objek. Objeknya terhadap gitu. Ya kecuali kalau analisis statistik, objeknya statistik terhadap apa? Itu boleh. Tapi ini analisis apa kok terhadapnya ada? Terhadap itu kan keterangan. Ya enggak? Sama nyontek judulnya dari mana sih, Mas? Itu Pak, itu saya nyari dari itu Pak, apa minta bantuan AI. Jadi beberapa jurnal itu saya tulis judulnya, terus saya kan bingung, terus berdasarkan analis itu judul yang bisa dibuat apa, saya begituin Pak. Terus saya bikin. Oh ada terhadap. Analisisnya apa dulu? Kecuali analisis harga saham terhadap opsi. Mana enggak apa-apa. Terhadap itu kata sambung. Lah ini analisis terhadap. Enggak jelas analisisnya apa. Jadi kalau yang kamu analisis itu pengembangan metode, ya langsung aja nggak perlu terhadap. Terhadap itu kata sambung. Yang disambung yang mana? Ya, Iya Pak, maaf Pak. metode harga opsi. Metode berarti di sini banyak metode. Iya Pak, ada binomial, trinomial, Black-Scholes, Monte Carlo. Oh, nggak spesifik ya. Waduh. Iya Sebanyak Pak. itu semuanya kamu teliti Ya, saya cuma pengembangannya. ngambil sampel 11 itu Pak, referensi. Hah? Metode itu kan ada banyak. Iya Pak. Metode itu ada banyak. Itu kamu ambil semua. Cuma itu Pak, beberapa aja. Beberapa itu apa? Tuh, binomial, trinomial, Monte Carlo, Black-Scholes. Itu masing-masing kamu cari pengembangan metodenya. Iya, Monte Carlo pengembangannya ada ini saya ambil, terus binomial ada ini saya ambil begitu Pak. Jadi ngelambiar berarti. Artinya terlalu luas. Harusnya satu aja Pak. Bukannya waktu diskusi kamu ada tipikal subjek, ya kan? Iya Pak. Berdasarkan subjek tertentu. Karena metode menghitung, ini metode perhitungan ya, bukan metode harga ya. Iya Pak, begitu. Metode perhitungan, bukan metode harga. Metode dari judul ada udah banyak yang salah, apalagi isinya ya. Judulnya aja. Mencari judul kata yang tepat itu susah. Iya Pak. Jadi metode penentuan harga opsi itu ada banyak. Kamu teliti semua. Binomial, Monte Carlo, terus apa lagi? Trinomial sama Black-Scholes. Trinomial, Black-Scholes. Itu semua kamu teliti empat-empatnya. Iya Pak, tapi sebenarnya kebanyakan Monte Carlo sih. Banyak kan? Ya Maksudnya, dari 11 referensi utama itu kebanyakan tuh Monte Carlo Pak. hah? Referensi. 11, Iya, cuma 11. Ini bibliografi. Kamu ini tipikal penelitian bibliografi apa kualitatif? biblio Pak. Bibliografi cuma 11. Hah? Maaf Pak, terputus, Pak. Bibliografi itu datamu apa sih, Mas? Pada Datanya tuh penelitian bibliografi itu yang dibuat data apa?
Itu kumpulan referensi Pak, jurnal, Nah, proposal. berarti referensi jurnalnya itulah data yang diteliti, ya kan? Ya Pak. Yang kamu teliti cuma 11 berarti. Iya Pak, saya batasi sampai 11. Nah, kalau statistik 11 terima apa enggak? Data NIM 11. Enggak sih Pak. Lah iya, taman kuliah statistik paham, tapi enggak diterapkan. Statistik itu minimal aja 30, apalagi referensi. Sama ngetik saja Mas, browsing, binomial, ono piro sing muncul. Bentar Pak. Ayo, itu baru satu. Binomial, apalagi ada Monte Carlo, apalagi trinomial, ada berapa di browsing itu muncul. Terserah mau pakai scholarship, apa pakai apa, kan metode-metode itu yang sama diskusikan belum toh pakai Paris and publish atau pakai metode apa untuk mencari referensi. Ada berapa? 2.000, 2 juta loh itu. Iya enggak itu? Hasil pencarian 2.100.000 referensi. Tapi kalau referensi ini macam-macam. Cari di Scholar, Google Scholar itu artikel toh. Google Scholar. Emang kemarin kan sudah saya kuliahi pakai apa? Untuk mencari referensi. Kok nggak dipakai ya? Eh? Untuk mencari referensi kuliah medpen dulu saya kasih apa? Itu publish Pak, publish Paris. Ini kenapa Sama nggak dipakai? saya udah pakai Pak itu. Nah kok sekarang pakai ini browsing? Iya itu Pak, dipakai laptop Hasanul Pak, laptop saya di kos Pak. Oke, kalau pakai laptop itu ketemu berapa artikel? Yo, jangan-jangan kamu nggak pakai itu penelitianmu. Padahal ini bibliografi loh ya, butuh alat. Pakai public and Paris ya boleh, pakai Google Map apa map knowledge boleh, terserah atau apapun. Nah itu kamu pakai Google Scholar, ada berapa artikel itu? Pak, ada 62. Itu itu aja metode binomial ya. Baru binomial 62. Lah kamu 4 metode kok cuma 11. Ya kan? Iya Pak. Datamu sangat-sangat kurang. Kalau proposal langsung ditolak. Bibliografi kok neliti cuma 11. Iya. Izin bertanya Pak. Berarti kalau Nah, bibliografi itu minimal berapa Pak? karena data referensi itu sebagai data, bukan rujukan. Waktu diskusi begitu enggak sih? Iya Pak. Uang diskusi ini sampean sendiri enggak dipahami. Itu sebagai data, bukan rujukan. Ya kalau kualitatif sama kuantitatif itu rujukan. Rujukan boleh pilih-pilih. Data kok pilih-pilih. Data itu ya apa adanya. Iya Pak. Ya sudah nggak usah dibahas, wong salah datanya. Itu namanya proposal. Data ini salah kok mau dibahas. Ya udah salah hasilnya gitu. Orang kalau Berarti neliti judul, terus proposal, data ini aja salah. Ya nggak perlu dibahas hasilnya. Hasilnya pasti salah. Karena inputnya itu data. Ya enggak? iya Pak. Berarti ini harus itu Pak ya, datanya itu lebih dari 30 itu Pak ya. Sebanyak-banyaknya. Bahkan ribuan. Punya, kamu di waktu diskusi, sudah ngasih contoh penelitian bibliografi enggak sih? Sudah Pak. Ada contoh penelitian benar-benar bibliografi kan? Itu bukan bener-bener Pak ya. Soalnya cuma itu berapa itu? Hmm? Dikit Pak isinya apa? Yang datanya.
cuma berapa? 10 mungkin, Pak. Datanya cuma 10. Iya, yang saya cari dulu buat presentasi biblio. 10-an atau berapa gitu. Berarti bukan bibliografi itu. Itu Bibliografi itu referensinya banyak karena dia sebagai data. Bahkan ribuan itu data di internet itu kan banyak. Karena banyak dibatasi. Dibatasi ya 1000 gitu enggak apa-apa. 100 itu minimal. Ojo 30 apalagi 10, 11. Wong data enggak pulaan, jadi internet sudah ada. oh, berarti semisal datanya itu ada 1000 itu ditulis semua Pak di apa? Ya Di iya, rujukan. karena dia sebagai rujukan datanya. Datanya itu, ya kan? Datanya itu semua yang dipakai. Ya kalau misalkan tidak ditulis yang penting-penting saja, ya berarti datanya data yang di rekapan, tidak apa-apa, nggak ditulis semua. Hanya judulnya saja atau pengarangnya saja, nggak ditulis lengkap, berarti nggak semua. Tapi yang jelas metadatanya punya. Metadata itu daftar judul, daftar judulnya saja atau pengarangnya saja gitu. Daftar listnya ada. Meskipun tidak semua ditulis daftar pustaka. Karena Iya itu Pak. data. Karena data itu kan kalau itu kan dilampirkan boleh toh data. Kalau nggak dilampirkan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan itu cuma cuma ada metadata itu maksudnya listnya saja. Karena datanya banyak sampai ribuan sehingga nggak cukup kalau dilampirkan. Ya nggak usah ditulis semua berarti. Karena referensi kamu itu sebagai data. Sing diolah, sing dianalisis. Kan itu literatur itu. Ya toh? Iya Pak. Pak sama izin tanya lagi Pak. Wah. Kan kan dari data yang sebanyak itu 1000 atau berapa itu perlu Pak dijelasin kayak satu-satu atau beberapa dikumpulin tentang ini isinya tentang ini Lah, metode yang digunakan ini. lah memang datanya gak dianalisa. Gimana kamu menganalisa, neliti? Justru itu pekerjaan penelitiannya ngono kok. Ya Pak, tapi misal 1000 itu berarti ditulis semua Pak. Lah kan listnya ditulis. Ya toh, daftarnya ditulis. Karena satu persatu sama harus punya datanya. Judulnya apa, pengarangnya siapa. Diba- Ya pekerjaan bibliografi itu memang begitu. Dibuka, dibaca. Oh neliti ini, mengembangkan ini. Satu persatu itu namanya analisis datanya begitu. Ya, Oh iya Pak. memang satu persatu lah. Namanya referensinya itu datanya itu ya memang satu-satu diperiksa. Ojo ditulis toh tapi nggak dibuka. Itu bibliografi itu ditulis. Tapi kalau misalkan mau menghubungkan antara referensi satu dengan dua, kesusahan. Kan banyak alat, publish and perish, ya kan? Open knowledge map boleh. Untuk menghubungkan referensi ini dengan ini ada hubungannya apa tidak. Itu butuh analisis, butuh alat. Itu yang membantu. Lek sama manual, capek. Kalau manual berarti metode sampean manual, bukan pakai alat. Ya kan? Artinya begini, samaan boleh nggak baca, tapi yang baca itu alat. Isinya opo itu alat. Alat itu yang saya sebutkan tadi, misalkan open knowledge map, ya, forest and publish, itu. Makanya waktu kemarin saya bagi-bagi itu segera didiskusikan biar dia dipakai. Ya kan, pakai AI toh. Oke Pak. Nah kalau itu ditunda-tunda nggak kepake sampai nanti selesai nggak tahu apa-apa jadi seperti ini. Taman nggak mungkin baca satu persatu dari 1000 referensi, ya kan? Iya Pak pasti. Lah iya, apa gunanya AI? Itu loh maksud saya, ya. Paham ya?
Paham, Pak. Nah, jadi yang menghubungkan referensi itu ya AI, jok sampean manual. Nggak mungkin sampean buka satu-satu. Ya, Ya, nggak Pak, saya pikir mungkin. Jangan berpikir manual. Nah, kemarin beberapa minggu lalu saya kasih nama-nama alat AI itu. Ya karena sampean merasa belum waktunya diskusi sehingga nggak dipakai. Harusnya memang itu dulu. Guru sampean ngumpulin tugas UTS. Lah gimana kalau seperti ini nilainya kayak apa jadinya yo? aduh, nggak Aduh, ada padahal toleransi. bibliografi. Eh, Berarti nggak ada revisi, Pak ya? saya bilang apa? Bukan. Ya, Pak. Wah, tapi salah dong nih. Harusnya begini, kalau mau direview jangan dikumpulkan dulu. Emang siapa suruh ngumpulin? Revisinya kemarin belum selesai, Pak. Gantian yang lain. Tapi ya nggak jangan dikumpulkan dulu. Kalau dikumpulkan, sudah kadang direview. Nah, Berarti kalau pesannya ditarik boleh nggak, Pak? Terus kata Wildan, Pak. tarik ulur, tarik ulur. Aduh. Terus sekarang berarti review terakhir ya. Ya, Pak. Review terakhir artinya nggak usah review diulang-ulang. Dikumpulkan kapan? Pokoknya sebelum UAS. Tapi jangan minta direview lagi. Karena ada review, revisi lagi. Kapan hari ini, ya kan? Betul, Pak. Oh, berarti nggak direview tapi masih boleh direvisi, Pak ya? Bener Iya, ya? direview sendiri. Terus nanti Artinya dikumpulin. waktunya itu sampai dengan tidak harus minggu depan. Tapi Pak harus menunggu. Ya kalau sama siap minggu depan ya nggak ada masalah. Tapi jangan minta review lagi gitu loh. Oh, iya, Pak. Siap, Pak. Ya dikumpulin, minta review lagi. Ketahuan salahnya. Makanya sambil diskusi kan ketahuan. Oh saya seharusnya pakai metode ini biar kalau baru direvisi tugasnya. Makanya jangan dikumpulkan dulu, diskusinya dulu. Diskusinya kan belum selesai. Saman katanya nggak bisa pakai AI. Diskusinya belum jalan, ya diskusikan dulu. Kalau public inquiry sudah, open knowledge map sudah. Yang lain kan masih banyak yang belum barangkali dibutuhkan. Contohnya ini apalagi sampean bibliografi sangat penting AI. Karena bermain data secara online. Ya, Iya, Pak. jadi ditarik lagi nih. Mumpung belum saya download. Ini berlaku buat semua Iya, metode. otomatis. Nggak adil Oh, kalau alat. cuma sampean. Ya, ya, Bapak izin bertanya. ya, silakan. Tetap screen-nya, Mas Cahyo. Atau masih mau lanjut, boleh. Apa 5? Bapak untuk bibliografi itu di tinjauan itu kan bibliografi kan referensinya dari 5 tahun terakhir. Nah, untuk di tinjauan pustaka itu referensinya juga sama 5 tahun terakhir atau terserah, Pak? Ya, itu kan berarti kan kalau mau proposal umum, referensi rujukan, memang 5 tahun terakhir yang terbaru rujukan. Tapi kalau sebagai data mau kamu batasi juga nggak ada masalah. Jadi perkembangan 5 tahun terakhir, ya kan? Batasan masalah ditulis, ya perkembangan metode selama 5 tahun terakhir. Kamu batasi. Jadi batasannya pada waktu bukan jumlahnya bibliografi. Kan tadi Mas Cahyo membatasi jumlahnya 11. Itu dibatasi, tapi batasanmu terlalu kecil.
batasi aja waktunya 5 tahun terakhir. Jadi mungkin nggak sampai puluhan ribu, mungkin sekitar 1.000 atau berapa. Ya, waktunya dibatasi karena pengembangan ilmu itu kan mulai zaman dulu sampai sekarang nggak mungkin toh Saman mau cerita, mau menganalisa, sehingga Saman batasi waktunya 5 tahun terakhir. Ya, Cahya mau lanjut atau bagaimana? Boleh Pak, saya. Cek, Mas Cahyo dulu, kan Mas Cahyo yang punya waktu. Kalau Eh, Cahyo berhenti ya sudah, lanjut yang lain. Kalau masih Cahyo langsung pingin terus, apa terus itu maksudnya pingin direview lagi yang lain, lanjutannya silakan. mungkin boleh. Hah? Nggak dengar. Tes. Mungkin dibutuhkan Pak supaya lihat itu apa susunannya Pak, benar atau salah. Iya, mana? Ah, ya lanjutkan. Oke. Di sini berarti di latar belakang itu tetap sama kayak metode. Yang lainnya Pak ya, isinya sama itu. Ya, sama. Cuman beda kan di Medpen-nya. Iya, Macpen, bentar. Nah, ini Pak, di tinjauan pustaka itu perlu dikasih nih Pak, penelitian terdahulu apa tidak Pak? Buat Tetap aturannya tetap ada. tetap. Kalau punya apa ada penelitian terdahulu dengan masalah yang hampir sama ya dipakai. Mungkin Itu, penelitian terdahulu ya tapi jelas harus ada tipikalnya sama bibliografi loh ya. oh harus bibliografis Ya juga. sama, jangan beda. Oh, berarti saya salah Pak. Ini yang di penelitian terdahulu ini saya tulis yang 11 sumber utama tadi Pak. Oke, Miana, lanjutin. Tadi saya tinggal sebentar. Oh, iya Pak. Ini Pak, di penelitian terdahulu saya tuh isinya itu apa? Yang 11 referensi yang utama tadi Pak. Berarti itu salah Pak ya? Pasti. Ini penelitian terdahulu apa data nih sampean? Data Pak. Berarti masuk di sumber data Pak. Lah kok ini berarti sumber data bukan penelitian terdahulu. Oh, Bedakan. iya Pak. Lek data itu sing diolah, sing dibuat, sing dijelaskan, sing dipakai, sing dianalisa, itulah data. Lek penelitian terdahulu itu hanya sebagai rujukan. Misalkan penelitian terdahulu, misal si Aimi ini penelitian terdahulu, tapi sama tipikalnya bibliografi. Dia meneliti binomial. Dia cerita bahwa perkembangan binomial zaman dulu hingga tahun kemarin sampai di sini. Nah, itu penelitian terdahulu namanya. Tapi sama-sama bibliografi karena tipikalnya sama dengan sampean. Itu namanya penelitian terdahulu kan sesuai penelitiannya. Bedakan dengan data. Lek data dan sumber data berarti sumber data sampean dari misalkan public and press. Datanya apa? Datanya itu ini ada sekian literatur. Nah, itu. Bedakan penelitian terdahulu dengan
data. Datanya sama, bibliografi memang datanya berupa judul-judul artikel, iya, tapi dia bukan penelitian terdahulu. Dia digunakan sebagai data yang dianalisa. Kalau penelitian terdahulu itu rujukan, referensi. Bisa membedakan nggak? Oh, bisa, Pak. Nah, saya, karena kalau data itu yang dianalisa, sing dipakai, yang mau dijelaskan di penelitian. Tetapi kalau penelitian terdahulu hanya sebagai rujukan. Rujukan bagaimana ya cara menelitinya, lihat contekannya peneliti terdahulu. Gimana cara menuliskan bibliografi, metodenya kayak apa, lihat penelitian terdahulu. Karena penelitian jenisnya sama dengan penelitian terdahulu. Oke ya. Oh, berarti ini yang 11 ini dipindah ke sumber data nggak, Pak? Iya, lagian sumber datamu juga nggak mungkin cuma 11 sumber data. Itu harus apa yang ditampilkan, kamu pakai alat metode apa? Metode penelitian, kamu kan pasti punya alat. Dia menampilkan berapa artikel, itulah datamu. Tapi seandainya sampean pakai Google Scholar, pakai Public Inquiries, pakai Open Knowledge Map, pakai 3 alat, kan mereka semua punya data masing-masing dikumpulkan jadi satu, ya enggak apa-apa. Jadi semakin banyak, semakin lengkap. Gitu ya. Oh, berarti ini, Pak, dari sumber data ini, entah itu dari publish Paris atau dari mana, itu kayak dirangkum semua, Pak. Itu apa? Sumber data yang banyak Iya, itu. itulah sebagai alat ya di metode penelitian. Kalau penelitian kuantitatif alatnya kan mungkin EFIUS, kemudian SPSS, itu kan alat kan. Nah, metodenya statistik deskriptif, inferensi, korelasi, itu metode. Kalau sampean metodenya mungkin metode analisnya analisis mapping ya. Mapping itu memetakan ini hubungannya dengan ini dipetakan. Kamu pakai alat open knowledge map boleh, pakai alat apapun boleh. Itu alatnya secara digital. Boleh pakai AI juga boleh. Ya, ya tahu namanya aja alat. Bebas. Tanya lagi, Pak. Itu Ya, dari artikel yang tadi dikumpulkan itu wajib kita pegang nggak, Pak? Kita punya PDF-nya gitu, Pak. enggak harus. Yang wajib itu yang penelitian terdahulu, yang dipakai referensi. Lek data, enggak butuh filenya, butuh metadatanya. Metadata itu daftar list, nama, judul, itu metadata. Hanya tabel daftar. Kan di public and progress itu ada tabel Excel-nya, yaitunya, bukan filenya. Iya kan? Iya, Pak. Ada, Pak. Daftar nama, daftar judul, pengarangnya. Nah, itu aja itu namanya datanya. Tidak harus punya filenya. Tapi kalau misalkan di daftar pustaka, kan zaman belum tentu punya filenya. Tapi ada boleh lebih baik punya juga nggak apa-apa. Tapi data zaman banyak nggak mungkin lah punya data semua. Nggak punya filenya semua kan nggak mungkin sumber datanya banyak. Maunya kalau satu yang penting punya judulnya. Data sampai itu cuma judul, kemudian apa nama pengarangnya itu datanya, isinya kayak apa di dalamnya itu saya mengetahui ini ada hubungan dengan ini siapa itu alat. Taman nggak perlu buka-buka manual, itu manual nanti punya kelamaan ya. Oke, Pak. Paham, Pak. Waktu saya presentasi pernah kan buka open knowledge map, public inquiries,
Ya, pernah Pak. Open knowledge map itu memetakan penelitian satu dengan penelitian yang lain yang ada hubungannya tentang binomial. Misalkan saya ketikkan binomial, ada banyak artikel mencabang-cabang gitu kan. Itu namanya analisis mapping. Makanya di sini kamu tulis analisis kamu apa, itu di batasan masalah. Nah, makanya tadi tuh saya judulnya tuh belum jelas analisis apa. Yang kamu pakai analisis apa, itu harus jelas. Analisis itu banyak, ya kan? Kamu menganalisa apanya? Analis mapping berarti perkembangan secara peta. Ini dilanjutkan ini, itu analis mapping. Itu pakai alat cukup open knowledge map. Nggak perlu manual. Kalau statistik, analisis regresi, itu loh maksudnya. Analisis regresi terhadap harga saham. Oke itu. Nah, sama ini analis apa terhadap ini. Analis apanya nggak jelas, ya kan? Nah, itu maunya saya analis apa ini. Saman mau menganalisa dengan metode apa. Yang Saman terapkan analisis apa. Karena analis itu luas. Oke Pak, paham Pak. Saman dengan siapa yang bibliografi? Aksan ya? Oh bukan. Nah, sama Langsung lari dia tapi. Takut ya. Sama siapa Cahyo? Amalia ya? Alima ya? Alima Pak. Alima. Alima barangkali boleh ditanyakan juga kan sama kasusnya. Silakan Alima. Punya saya sama kayak punya Cahyo, Pak. Sama salahnya. Iya, Pak. Jadi yang sama salahnya. Apa yang perlu ditanyakan yang belum paham sama Alima? Bapak izin tanya gitu, Pak. Heeh. Kan datanya kawas pencari itu kan banyak ya, Pak, 1000. Nah, itu kan datanya belum tentu sama gitu, Pak. Iya, belum tentu tergantung Nah, subjeknya. Mungkin Mas Cahyo pakai binomial yang dianalisa binomial toh, kemudian pakai Monte Carlo yang dikumpulkan Monte Carlo toh. Makanya saya tanya tadi di awal, Cahyo ini mau meneliti semua metode, banyak dong. Kenapa nggak dibatasi gitu loh? Bang binomial aja sudah berarti 2 juta sekian. Apalagi 4 metode. Dibatasi waktunya. Meskipun saya batasi waktunya 5 tahun terakhir, itu masih di atas 1000 datanya, ya kan? Masing-masing di atas 1000. Penelitian kita kan internasional, digital itu kan sudah kelihatan semua. Ya kalau di UIN cuma sedikit, gitu ya. Maka lebih baik di subjeknya dibatasi. Jangan semua metode lah, sok merawuk semua. Serakah. Emang Saman mau skripsi berapa tahun? Nah, misalkan gitu. Ya, ada lagi? Bapak izin tanya lagi. Mm-mm. Berarti untuk hasilnya itu nanti ada perbedaan dan persamaan dari data-data tersebut, Pak. Maksudnya? Itu kan ada banyak analisis dari metode binomial misal, Pak. Nah, itu datanya ada yang berbeda-beda hasilnya, Pak. Nah, itu nanti ada perbedaan dari beberapa data tersebut gitu, Pak. Perbedaan dan persamaan gitu. Loh, tergantung analisisnya kamu pakai analisis apa. Kamu menganalisa, mencari persamaan, perbedaan, perbandingannya, atau menganalisa perkembangannya. Makanya analisanya itu dibatasi. Analisisnya analisis apa? Apa sih yang kamu analisa? Nah, sekarang Dahyo analisa perkembangan, ya kan? Perkembangan, jadi analisa peta perkembangan. Ya kan, per waktu sampai 5 tahun terakhir. Mungkin sampean beda analisa perbandingan. Kalau ada perbandingan, kamu bandingkan artikel ini dengan metode yang sama dengan artikel yang lain. Apa persamaannya, apa perbedaannya? Itu namanya analisa perbandingan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau analisa perbandingan, saya kira nggak tahu ya alatnya gitu loh. Alat yang dipakai apa. Kalau mapping itu kan open knowledge map bisa.
Oke, ada lagi? Misi Pak. Kelompok lain boleh nanya nggak Pak? Saya Pak. Yang bibliografi sudah tuntas atau masih di pending dulu? Sudah Kamu paham Pak. Aksan mau nggak nanya masalah bibliografi kan? Mau nanya ini Pak, yang Enggak. masalah bibliografi Pak. Oh, bibliografi juga masih nyambung berarti. Oke, Iya Pak. silakan. Jadi kan tadi kan si Cahyo kan dia mengambil data 11 Pak. Itu kan metodenya belum dibatasi. Kalaupun misalnya dibatasi kan misalnya kayak metode Monte Carlo. Nah, dari 11 data itu kita harus mencari kunci yang metode Monte Carlo dan bibliografi atau metodenya bebas asal bibliografi Pak. Loh, tetap bibliografi, cuma subjeknya khusus untuk metode Monte Carlo. Tetap bibliografi, cuman Monte Carlo 5 tahun terakhir itu sampai mana penelitiannya? Itu pemetaan. Mungkin tahun ini Monte Carlo-nya begini, tahun ini oleh orang lain penelitiannya begini Monte Carlo-nya. Perkembangan berarti peningkatan atau bagaimana hasilnya. Itu mapping, tapi satu metode dibatasinya. Yes? Ada lagi? Yang lain boleh tanya, tapi masalah biografi dulu biar tuntas. Coba sih lihat Mad Pen-mu, Mas. Mad Pen. Ini Pak. Hmm. Oke, biografi atau studi kepustakaan, mengumpulkan sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Bukan mengumpulkan sumber-sumber ya. Kok mengumpulkan sumber-sumber? Anda mengumpulkan data, datanya berupa apa? Berupa apa? Proposal, jurnal, Kok artikel. proposal? Emang ada proposal dipublish? Artikel, jurnal, sama penelitian. Emang jurnal isinya apa? Jurnal itu isinya apa? Penelitian Pak. Artikel toh? Emang yang mempublikasikan artikel itu siapa? Jurnal toh? Jurnal itu wadahnya, isinya itu artikel-artikel. Kok artikel dan jurnal? Artikel itu ada di dalam jurnal-jurnal. Ya enggak? Katakanlah Kauci. Kauci itu jurnal kan? Ya. Jurnal itu bukan artikel. Kauci itu jurnal, bukan artikel. Isinya Kauci apa? Artikel-artikel kan? Jadi bukan mengumpulkan artikel dan jurnal. Artikel ya artikel toh. Lek jurnal itu ya sumbernya. Sama mengumpulkan sumber apa artikel? Artikel Pak. Iya, data sama itu artikel, mengumpulkan artikel-artikel yang berhubungan. Sumbernya nanti, sumbernya dari apa? Sumbernya dari Google Scholar atau dari mana lagi? Itu sumber. Oh iya, paham. Coba sih lihat data dan sumber data, benar enggak? Di review banyak salahnya tetap ya. Makanya jangan dikumpulkan dulu. Kapannya kan mau dibahas, dibahas itu ya kan yang penting dapat seperti ini tapi jangan dikumpulkan gitu loh. Apakah dibahas perlu dikumpulkan? Kan enggak dulu. Kalau mau dibahas jangan dikumpulkan dulu. Nanti direvisi lagi. Enggak, revisi kan enggak perlu dikumpulkan gitu. Otomatis kalau salah ya langsung direvisi, nggak perlu nunggu diperintah. Apakah dikumpulkan, direview, baru diperintahkan untuk revisi kan enggak. Cukup mewakili seperti ini kan otomatis yang lain merasa salah segera direvisi. Oke, apa sumbernya ini? Ini Pak. Sebenarnya itu saya tulis yang 11 itu Pak. Pertama itu Pak. Ya,
Itu bukan sumber, itu data, Mas. Iya Pak ya. Bedakan. Ya, salah berarti ya. Berikut adalah daftar referensi. Daftar referensi itu ada di daftar pustaka, Mas, bukan di sini. Ya, Berarti ini apa Pak? Oh, data sumber data ya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. iya, sumber datanya dari mana? Nah, data sama itu artikel. Datanya itu mungkin di lampiran karena di situ list nama-nama artikel jurnal, artikel-artikel yang sesuai dengan metode. Itu data sampean, judul-judul artikel. Nah, sumbernya ya mungkin Open Knowledge Map atau Public and Forest itu sumber. Google Scholar termasuk sumber. Daftar pustaka itu sama dengan daftar referensi. Itu di bab setelah kelima, setelah kesimpulan. Ya kan? Bedakan. Iya Pak. Memang apa ya? Penelitian bibliografi itu penelitian yang sedang aktual, yang penelitian baru selain kualitatif dan kuantitatif sehingga belum banyak yang tahu dan belum banyak yang bisa. Jadi kamu mencari artikel tentang penelitian bibliografi itu ya minim lah dibandingkan penelitian yang lain. Iya Pak, susah Pak. Jadi kamu cari aja yang judulnya seperti analisis perbandingan metode ini. Tapi lihat pennya dia pakai apa. Itu di kepustakaan apa kuantitatif atau kualitatif. Jadi kepustakaannya dia referensinya pakai artikel-artikel atau hanya beberapa. Itu yang dilihat dulu. Itu untuk penelitian terdahulu. Oke, ada lagi? Sudah Pak, sudah paham. Beneran, sudah paham? Ini yang Coba sih lihat ke bawah lagi. ini prosedurnya. Nah, Sama kan Pak? prosedur mengumpulkan. Oh, jangan mengumpulkan sumber. Sumber kok dikumpulkan. Hmm. Sampai mau mencari air. Mencari airnya di mana? Di Misalkan di sumur. Selain di sumur, dikasih sungai. sungai. Masa mengumpulkan sumur? Ya kan mengumpulkan air. Yang penting data ini sampean air. Dikumpulkan dari mana? Dari sumur, dari sungai. Itu sumber. Masa mengumpulkan sumber. Nah, sumber itu dicari. Dicari ketemu baru dicari datanya dari sungai mana airnya. Mengumpulkan dari sumur ya. Butuhannya ketemu sumur ya dicari airnya. Masa ketemu sumur ditulis oh, sumurnya. Enggak lah. Oke, menganalisis sumber data. Oh, sumber data kok dianalisis. Justru Datanya datanya itu yang dianalisis. Pak, Oh, pasti ini pada analisis kelebihan dan kekurangan. Jadi perbandingannya ya. iya perbandingan antara. Analisis, berarti makanya judulnya analisis perbandingan. Oh iya ya. Kamu kan membandingkan, berarti analisis perbandingan. Terus mengevaluasi efektivitas. Wow, ini kamu menganalisis dan mengevaluasi. Ya, evaluasi itu hasil analisis. Ya, lebih tinggi lagi kalau evaluasi. Kamu mengevaluasi efektivitas model. Berarti setelah ditemukan model yang terbaik dari hasil perbandingannya, kamu gunakan untuk mengetahui efektivitas. Berarti itu lebih tingkat lanjut lagi. Apa begitu? Iya Pak, seperti itu Pak. Jadi bukan hanya sekedar membandingkan. Bukan Pak. Dari kelebihan dan kekurangan itu dicari efektivitasnya. Mana yang efektif? Ya mana yang efektif itu. Berarti sampean juga harus menggunakan data kuantitatif.
Jadi penelitian saman bukan sekedar bibliografi, tapi juga ditambah penelitian kuantitatif, double, ya enggak? Nah, saman Ini mengevaluasi efektivitas kalau nggak pakai data, dari mana mengetahui efektivitas, efektif atau tidak model itu. Berarti kan saman penelitian double, bibliografi dan kuantitatif. dirubah satu aja. Nah, iya, bang, satu aja susah, apalagi tambahi mengevaluasi, analisis, evaluasi beda, ya. Oke, Pak. Terlalu tinggi kalau harus melakukan efektivitas. Nah, efektivitas itu butuh data, tapi kuantitatif, menerapkan. Itu biar diteliti yang kuantitatif. Sudah. Ya, sudah, Pak. Oke. Cukup. Ada lagi A5 barangkali mau ditanyakan apa? Masih sementara belum, Pak. Cara belum. Berarti paham ya apa yang direview, apa yang direvisi. Bukan sementara belum paham toh. Sementara belum paham apa sementara belum ada pertanyaan? Sementara belum ada pertanyaan. Sementara belum ada pertanyaan. Jadi sementara pertanyaan tidak ada berarti paham, ya kan? Ya, Pak. Kalau nggak paham kan berarti ada pertanyaan. Oke, cukup. Dilanjutkan barangkali masih ada yang perlu direview. Siapa? Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Oke. Yudan, Pak. Dan oke. Iya. Izin share screen ya, Pak. Iya. Dari atas. Iya, baik Pak. Di sini saya mengenai penelitian kualitatif. Jadi untuk judul yang saya ambil yaitu penerapan metode binomial dalam perhitungan harga opsi Eropa. Ini untuk daftar isinya. Nah, ini untuk pendahuluan. Di sini menjelaskan alasan untuk pemilihan topik Judulnya apa sih Mas tadi? ini penerapan metode binomial dalam perhitungan harga opsi Eropa. Kuantitatif ya? Kualitatif, Pak. Kualitatif. Tapi di sini saya masalahnya apa? Di batasannya, Pak. Saya di sini ini, Pak. Ini kan untuk rumusan masalahnya itu mengetahui bagaimana konsep metode binomial digunakan dalam menghitung harga opsi Eropa sama faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini saya batasannya. Jadi batasannya itu hanya eksplorasi konseptual ataupun membahas mengenai konsep-konsep dasarnya dan tidak melibatkan penggunaan data lapangan atau jadi nggak sampai ke data angka ya, ya, hanya Pak. rumus-rumusnya saja. Ya, analisis number. Ya, hanya penjelasan bahas rumus. Kalau itu kualitatif. Ya, seperti itu, Pak. Ya. Terus? Sudah sih, Pak, itu. Mungkin pennya ini, Pak. Ini untuk metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Kualitatifnya pakai apa? Jelas studi kepustakaan ya? Iya, Pak, studi kepustakaan. Sini nggak ada kata-katanya. Soalnya sebutinnya di itu, Pak, datanya, Pak. Ini, Pak. Data berupa studi literatur dan publikasi ilmiah. Data sekunder berupa studi literatur. Kok data sekunder berupa studi literatur? Literatur itu metode, bukan data. Lihat data sampean itu ya
dari buku-buku referensi itu data, buku-buku textbook dari artikel itu datanya. Kalau studi literatur itu metodenya, jenis penelitian bisa jadikan sebagai studi literatur. Itu bukan bukan apa namanya, bukan datanya. Data sampean kan dari referensi. Iya, Pak. Nah, data dari referensi, sumbernya ya sumber secara online apa dari perpustakaan itu sumber datanya. Yang jelas studi kepustakaan itu kan tidak harus ke perpustakaan, baik secara digital atau online boleh. Berarti untuk studi literatur ini ditaruhnya di jenis penelitian, Pak ya? Iya, itu intinya studi literatur, bukan sumber datanya, bukan datanya. Sumber datanya sampean daerah digital, dari referensi digital itu sumber data, dari referensi atau dari artikel sumber data. Seperti itu sih, Pak. Mungkin ini sih, Pak. Saya kemarin masih belum nyantumin mengenai referensi kajian terdahulu gitu, karena saya masih bingung, Pak, karena kan kualitatif ya, Pak ya, itu mengembangkan bukan mengembangkan, lebih ke nyari cara atau nyari rumusnya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai kajian itu kan kayak di kajian kan pasti kita pakai jurnal-jurnal yang pernah membahas metode binomial gitu. Jadi kan kita mungkin bisa ngambil nanti dari entah dari pembahasannya atau dari simpulannya, mungkin karena itu sudah efektif jadi bisa diterapkan. Nah, itu kan kita bisa ambil buat sebagai nanti di pembahasan kita, kayak rumusnya itu sudah terpakai, itu berarti itu masuknya ke kajian terdahulu gitu, Pak. Kamu nggak Bagaimana? melihat, kamu nggak boleh melihat pada implementasinya. Kamu hanya bisa melihat penurunan rumusnya, menjelaskan rumus-rumus tersebut. Nggak boleh sampai implementasi rumus ke angka. Meskipun kamu hanya sekedar mau ngambil dari referensi. Tapi yang jelas kamu hanya menjelaskan secara teoritis, bukan praktis. Kalau praktis atau implementasi itu kuantitatif nantinya. Jadi kamu cari artikel atau laporan penelitian yang ada penjelasan rumusnya. Meskipun dia menggunakan data, tapi sebelumnya dia menjelaskan rumus-rumusnya dulu. Itu boleh. Berarti dia itu sebelum menggunakan rumus dijelaskan dulu penurunan rumusnya. Boleh dipakai. Yang jelas intinya adalah untuk menjelaskan rumus, bukan memakai bagaimana efektivitas rumus itu nggak perlu. Oh, rumus ini efektif dari mana buktinya? Nanti kamu harus menggunakan data nantinya. Berarti kan bukan kualitatif lagi. Hanya kualitatif kan kamu sudah menjelaskan rumus saja. Rumusnya menghitung, konsepnya menghitung ini opsi begini rumusnya. Itu kualitatif. Kemudian ada metode rumusnya begini itu. Tapi kalau misalkan mencari efektivitas, membandingkan metode satu dengan metode yang lain, hasilnya bagaimana, itu butuh data dukung yang mendukung implementasinya. Rumusan ini cuman menjelaskan atau apa sih rumusannya tadi, apa penerapan atau apa teori Iya, konsep konsep dasar, Pak. konsep metode binomial dalam menghitung harga opsi Eropa. Dia hanya konsep saja, tidak perlu mengetahui terapan atau implementasi dari metode. Kan konsepnya, ya. Iya, Pak. Hmm. Berarti untuk yang di kajian terdahulunya itu bagaimana ya, Pak? Ya tentunya penelitian terdahulu yang menggunakan penelitian kualitatif. Yang penting dia membahas tentang rumus.
membahas loh ya, mengkaji tentang rumusnya, bukan menggunakannya. Tapi rumus-rumus itu dijelaskan bagaimana penurunan rumus itu diperoleh. Itu namanya kualitatif. Bapak izin bertanya. Silakan Alfi. Saya kan sama kayak Wildan ya Pak, yang metode kualitatif. Nah, di Hmm. rumusan masalah saya itu bagaimana pengaruh volatilitas tingkat suku bunga dan waktu jatuh. Boleh ditampilin dah biar enggak Oh, iya, Pak. kebayang-bayang. Nah, ini Pak. Jadi di rumusan masalah saya Judulnya apa judulnya? Judul bagaimana Pak? judul. Ini Pak judul saya. Analisis teoritis terhadap faktor yang mempengaruhi penentuan harga opsi baru. Analisis teoritis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan harga opsi berir. Oh, jadi kamu menganalisa faktor-faktornya saja. Iya Pak. Kalau Mildan tadi kan mengetahui faktor-faktor apa menjelaskan ya? Di rumusan masalah yang kedua, Mildan mengetahui apa menjelaskan? Mengetahui Pak Oh, faktor-faktor. mengetahui saja, bukan menjelaskan ya. Iya Pak, bukan. Kalau di analisis itu memang harus dijelaskan. Karena analisis menjelaskan satu persatu faktor-faktor yang mempengaruhi. Oke, lanjut. Nah, ini latar belakangnya itu untuk mengetahui alasan saya mengambil judul tersebut. Terus Ya rumusan aja langsung. untuk rumusan masalah di sini tuh yang pertama itu apa saja faktor-faktor teoritisnya Pak. Terus yang kedua itu bagaimana? Faktor-faktor teoritis Iya Pak. maksudnya? Jadi faktor-faktor yang digunakan dalam menentukan harga opsi baru itu Pak. Kayak volatilitas, tingkat suku bunga. Bukannya itu rumusan masalah kedua dari Wildan tadi? Kalau hanya untuk mengetahui faktor. Iya, iya Pak. Kalau Wildan juga untuk mengetahui faktor-faktornya. Nah, iya, Terus, kalau mengetahui faktor-faktor saja kan itu. Kamu kan menganalisa. Masa cuma apa saja? nah terus ini Pak yang kedua ini. Jadi ini saya pisah Pak sebenarnya. Nah, bagaimana pengaruh volatilitas tingkat suku bunga ini kan merupakan faktor-faktor yang di nomor satu itu Pak. Nah, ini saya juga bingung apakah boleh dipisah Pak Nah, atau coba langsung. sekarang begini. Apa saja itu kan berarti kan belum tahu toh faktornya. Oh, enggak Pak. Lah kok nomor 2 udah tahu dari mana? Wong Oh, teliti. Ayo. oh iya Pak. Lah kok nomor 2 udah dijawab sendiri? Berarti berarti rumusan masalah itu berarti langsung ini ya Pak, bagaimana pengaruhnya saja ya Pak, pengaruh faktor-faktor teori. Iya. Baik Pak. Terus itu lagi Pak sama Jadi yang judulnya analisis pengaruh. Ya. Iya, Faktor-faktor yang mempengaruhi Iya. harga opsi barit. Jadi nomor 1 bukan ya, bukan. Nomor Salah. 1 salah Pak, nanti direvisi. Lanjut ke meter. Terus Ini kamu khusus untuk apa?
out and down and out dan itu Nggih, ya. Pak. Cuman Nggih, itu di judul apa di rumusan? Di judulmu apa sih tadi? di judul saya itu penentuan harga opsi barir, Pak. Tapi di rumusan masalah sama batasan masalah saya itu cukup di down Di and out. rumusan apa di batasan? Di rumusan atau di batasan? Di batasan, Pak. Di batasan apa di rumusan? Dua-duanya, Pak. Nggak boleh pilih salah satu. Wong atau. Atau. Oh iya. Lah kalau di rumusan itu sudah ada down and out, down and put. Kenapa di batasan itu? Lah kan udah jelas di rumusan kok dibatasi itu. Oh iya. Oh iya, Pak. Berarti di batasan, Pak. Harus tahu alasannya juga kenapa dibatasi begitu. Padahal kan banyak tipe barrier. Kenapa kok dibatasi cuma itu? Berarti di batasan masalah sini tuh dijelaskan ya Pak alasan Iya, kenapa. harus ada alasan kenapa kok dibatasi cuma itu. Itu alasan teoritis apa alasan praktis atau alasan apa? Jangan membatasi tanpa alasan, ya kan? Iya Pak. Kan barrier ada banyak. Kenapa cuma ini? Harus tahu alasannya gitu. Oh. Baik Pak. Terus nomor 2, dan Terus yang ini nomor hanya berfokus pada analisis secara teoritis, tidak melibatkan empiris. Ini di metode kamu kualitatif jelas kan? Iya Pak. Kenapa kok nomor 2 bilang gitu? Berarti itu tidak perlu batasan ya Pak yang harus dijelaskan Di secara teori. di medpen kamu penelitian jenis penelitiannya sudah jelas enggak? Iya Pak. Lah udah jelas kenapa nomor 2 dibatasi. Oh. Lah kan double-double itu enggak boleh. Baik Pak. Di batasan ditulis di jenis penelitian kualitatif. Ya kan memang tidak membahas angka di batasan. Kenapa di jenis penelitian dibatasi kualitatif? Jelas-jelas kualitatif ya nggak pakai angka. Kalau sudah jelas nggak pakai angka kan nggak perlu dibatasi di sini gitu loh. Baik Pak. Makanya di latar belakang itu harus dijelaskan pula bahwa penelitian kamu kualitatif. Ya kan? Iya Pak. Kan latar belakang harus menceritakan penelitian ini apa sih? Pendekatannya apa? Itu latar belakang. Ada. Nah, latar belakang itu hampir semua tersirat di latar belakang loh ya. Latar belakang itu utamanya. Baik Pak. Terus ini yang nomor 3 Pak. Jadi di penelitian saya ini tidak membahas model khusus gitu Pak. Jadi langsung fokus ke opsi barirnya gitu. ya kan di judul udah jelas opsi barrier. Iya Pak. Nggak mungkin Berarti- toh opsi Asia. Enggak Pak, maksudnya metodenya kan barir kan banyak metode ya Pak. Nah di situ saya nggak membahas metode tertentu gitu Pak. Oh, metodenya yang dibatasi. Ya Pak. Lah kok ini kok opsi barriernya dibatasi? Ini Pak tidak membahas model khusus seperti model binomial Black-Scholes atau model lainnya. Jadi model apa yang dibatasi? Ini Jadi- kamu model kan yang dibatasi maunya, bukan opsinya kan yang dibatasi. Yang dibatasi itu opsinya. Opsinya Jadi- apa modelnya? Jadi penelitian ini fokus pada opsi barirnya saja gitu Emang loh, di Pak. judul sudah jelas toh barrier. Iya Pak. Kenapa di batasan masalah lagi? Oh, Nah, berarti mana mungkin judulnya barrier tapi cerita masalah Asia, Eropa. Oke? Iya Kalau Pak. membatasi metode boleh.
Lah kamu pakai metode apa yang kamu ceritakan? Nah, jadi yang saya maksud di batasan masalah nomor 3 ini, mungkin ini Pak, tulisan saya mungkin juga salah. Tapi yang saya maksud, itu kan ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi barir ya Pak. Nah, Nah, ini faktor, menghitung harga opsinya pakai apa? oh iya metode. Ayo, kan metode Oh iya perhitungannya Pak. pakai apa? Lah